Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Haleluya, bersama Yesus kabar kita selalu luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada untuk beribadah bersama-sama dengan kami, siapkan hatimu. Kita datang dengan penuh ucapan syukur sebab kasih setia Tuhan itu besar. Dia yang pelihara hidup saya dan saudara sampai saat ini. Kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang, kami rindu membawa segala ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Lewat pujian kami, lewat doa kami, lewat penyembahan kami. Oleh sebab itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, ampuni kami, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan urapan yang baru turun atas kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah, kami mau mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, yang penuh kasih setia Tuhan, yang selalu beserta di setiap langkah hidup kita. Katakan pujian ini. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukur-Mu, ku berikan syukur-Mu. Ini kami Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ku berikan syukur. Haleluya Yesus Tuhan, buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku, berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Amin. Sebab Engkau Bapa yang teramat sangat baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, selalu besertaku. Amin. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Setiap waktu Kau yang perhatikan kami umat-umat-Mu Bapa. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kami berikan ucapan syukur kami Bapa. Haleluya. Berikan syukurku, haleluya Yesus.
syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku, oh jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Katakan sekali lagi, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku berikan syukur Haleluya Yesus. buat pertolonganmu, Sebab kau jadikanku berharga di matamu, sebab kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur, berikan syukurku buat kebaikanmu. Oh, berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikan kami berharga di matamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, berharga di matamu. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Katakan kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Oh, sebab kau Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang sangat baik, yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Dialah gunung batu, Dia adalah perisaimu, Dia adalah keselamatanmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Woo! Amin. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Engkau gunung batu, Engkau kota benteng kami. Haleluya. Katakan bersama-sama. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Engkau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
hidupmu. Haleluya. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, sebab kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan, haleluya. Oh, katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar semesta alam memuja Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Walau badai menerpa, namun tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Oh, sekali lagi, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Tahun haleluya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang benar. Engkau juru selamat kami. Sekalipun kami diizinkan melewati lembah yang kelam, tapi kami tahu Tuhan yang benar itu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan Engkau Tuhan juru selamat di hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan selalu nyata di hidup kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam
bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya Yesus. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh haleluya. Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebab besar setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Sembahlah Dia dengan setulus hatimu. Ingatlah besar kasih setia-Nya. Ingatlah betapa besar kasih setia. Haleluya. Kami bersyukur padamu sebab Kau setia. Kau Bapa yang baik, Kau ajaib Tuhan, Kau gunung batu kami, Kau keselamatan kami. Kami mau memuja-Mu Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu. Engkau Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu. Kau setia Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang berperang bagi kami ya Bapa. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
atas setiap kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian pengagungan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberikan kami tanah hati yang baik Tuhan, yang mau mendengar setiap kebenaran-Mu Tuhan, yang mau Tuhan merenungkan setiap firman-Mu, bahkan melakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu roh keberanian yang daripada roh Kristus Yesus. Bahkan biarlah Tuhan Kau menyembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu kemuliaan-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Happy Sunday. Bisa berikan senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat ibadah, kiri kanan, depan belakang. Bisa dibuka dulu maskernya sebentar, yang di rumah senyum-senyum dulu pagi hari ini. Ada sukacita di rumah Tuhan. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, kita belum berikan sorak-sorai kita buat Tuhan pagi hari ini saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, thank you. Worshipers, terima kasih buat pelayanan yang luar biasa. Mari kita kembali masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat saudara semua yang mengikuti baik di tempat ini, di rumah, kita sedang mempelajari Injil Markus dan kita sampai ke pasal yang ke-11 dalam tema besar kita tentang mengikuti jalan salib. Dan pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, jalan salib adalah jalan yang menggenapi takdir. Jalan yang menggenapi takdir. Mungkin kata takdir adalah sesuatu yang mungkin sedikit di area abu-abu Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bisa pahami dengan benar, kata takdir ini mungkin bisa disalahpahami, bisa disalah mengerti. Tapi yang saya maksud dengan takdir di sini saudaraku adalah penggenapan rencana Tuhan. Katakan rencana Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya kehendak, Tuhan itu punya destiny. Katakan destiny Bapak Ibu. Ya, ini kata yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena sulit juga dicari kata yang padanan yang pas, saudara ya. Tapi yang dimaksud dengan takdir di sini adalah destiny, sesuatu yang Tuhan sebenarnya sudah tetapkan bagi setiap orang. Setiap kita sudah diberikan sebuah destination, sebuah tujuan, sebuah titik goal, sebuah tempat di mana Tuhan sediakan bagi saudara dan saya dalam hidup ini. Sebabnya Dia menciptakan kita, dan pagi hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus siap untuk menghadapi destiny-nya, siap untuk menghadapi takdirnya, siap untuk menghadapi tujuan dari keberadaannya di muka bumi. Katakan sama kiri kanan, hidupmu ada tujuan. Coba bilang sama Bapak. Ada amin semuanya? Ya, saudara ada di bumi ini, saudara ada di tempat ini, saudara ada hari ini, bukan karena kebetulan, bukan karena saudara survive semua yang sedang terjadi di sekeliling kita, saudaraku, tetapi saudara masih ada di muka bumi karena Tuhan masih punya rencana buat kita semua. Tuhan masih punya tujuan. Tuhan gak cuma sekedar iseng aja kasih kita kesempatan, tambahkan 1 hari dalam hidup kita, tambahkan 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Tapi setiap tarikan nafas kita adalah kesempatan untuk menggenapi destiny kita. Kesempatan untuk menggenapi takdir yang Tuhan sudah tetapkan. Firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, sebelum dasar-dasar bumi diletakkan, Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita. Sudah tertulis di dalam kitabnya, kata pemazmur. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus siap untuk menjalani sebuah destiny, sebuah takdir yang kalau dipikir secara manusia, sekali lagi saya katakan, dipikir secara daging, secara pikiran manusia, destiny-nya bukanlah destiny yang menyenangkan, bukanlah destiny yang membuat berkata, wow saya senang, wow saya excited tentang destiny saya secara manusia, saudaraku ya. Karena destiny Tuhan Yesus adalah menuju ke kayu salib. Halo, ada amin semua saudaraku? Dia tahu itu. Sudah 3-4 kali dia beritahu kepada murid-muridnya bahwa that is my destination. Itulah destiny saya, itulah takdir saya. Saya ada di dunia ini, saya hidup, saya melakukan semuanya. Itu semua baru prelude, itu semua baru awal, itu semua baru jalan pembuka untuk membawa saya menuju kepada tujuan sesungguhnya kenapa saya ada dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, dan mari kita pelajari, mari kita bayangkan bagaimana kita renungkan
Bagaimana Tuhan Yesus siap menghadapi destininya yang sekali lagi di mata manusia ini. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bahkan dijauhi, sesuatu yang kalau bisa dijauhkan dari Tuhan. Kata Petrus, saudaraku, ya kan, jangan kiranya terjadi destiny yang seperti yang kau maksudkan itu. Kau akan disesah, dibunuh, dan dijauhkan daripada engkau. Saudaraku, itulah pikiran manusia. Itulah daging ini bicara tentang destiny, saudara. Dan sekali lagi pikiran manusia, kalau tidak ditundukkan kepada pikiran Allah, tidak akan pernah bisa mengerti yang namanya jalan salib. Destiny yang daripada Tuhan. Yang justru sebenarnya itulah destiny yang benar-benar membawa kemuliaan, yang benar-benar membawa arti dalam hidup ini, yang benar-benar membuat dampak yang luar biasa. 2000 tahun sesudah, hampir 2000 tahun sesudah kejadian itu, saudaraku, sudah lihat dunia diubah dari kehidupannya Tuhan Yesus sebelum dan sesudah Masehi, saudaraku ya. Dan kita lihat bagaimana keselamatan terjadi dan mengubah bangsa-bangsa bahkan setiap pribadi. Mari kita masuk kepada Markus pasal yang ke-11. Saya beri tema yang berikutnya, saudaraku, bagaimana Yesus menjalani destininya dan satu kali dalam kehidupannya dia mengizinkan, saudara, selama di muka bumi, dia mengizinkan orang mengeluk-elukkan dia. Mari kita baca Markus 11, next slide, ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya? Kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudaraku, satu kali dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus selama dia di muka bumi, dia mengizinkan orang mengalami suatu suasana euforia oleh karena keberadaan Tuhan Yesus. Karena mereka mau menyambut, karena mereka mau meninggikan, mengeluk-elukkan, memuliakan Yesus. Satu kali ini saja dia izinkan peristiwa ini terjadi, saudaraku. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan Injil-Injil yang lain, ada banyak kesempatan Tuhan Yesus bisa mengambil opportunity, saudaraku, ya, kesempatan untuk diuluk-ulukan, ditinggi-tinggikan. Di awal-awal pelayanannya dia begitu populer, dia begitu disukai orang, begitu dicari orang. Dia begitu viral dan ada banyak kesempatan di mana dia bisa pakai momen itu, dia bisa pakai kesempatan itu untuk meninggikan dirinya, untuk menjadi fokus perhatian seluruh dunia, untuk tiba mengadakan, saudaraku, macam-macam hal yang bisa dia kerjakan. Tapi Yesus selalu dikatakan dia menghindar, dia selalu menjauhi, dia selalu pergi ke tempat-tempat yang sepi, dia cari ke daerah-daerah yang belum dijangkau, justru itu yang dia kerjakan. Dan hanya kali ini saja, 1 minggu sebelum destininya digenapi, 1 minggu sebelum dia disalibkan, saudaraku, dia sudah fokus dan dia izinkan hal seperti ini terjadi. Karena memang dia datang bukan untuk mendirikan kerajaan destiny yang dimaksudkan oleh orang, yang dipikirkan oleh orang. Tadi kita baca, mereka menyambut Yesus karena mereka berpikir, ini dia nih, mereka sudah melihat perbuatannya. Kalau tidak salah 1 minggu sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya mereka melihat yang dari Betania, dari Betfage. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Lazarus dibangkitkan. Mana ada orang yang seperti Yesus? Nggak ada. Dan mereka pikir, nah ini sudah gak salah lagi, ini manusia luar biasa, ini pribadi yang luar biasa. Dia ini keturunan Daud, dia inilah sang Mesias, dia inilah Raja, dia inilah tahta yang selama ini dijanjikan. Mereka sudah siap untuk menjadikan Yesus sebagai Raja dan mereka tahu Yesus datang ke Yerusalem pada hari raya besar, hari raya Paskah yang akan sebentar lagi dirayakan. Mereka siap, ini opportunity yang terbaik karena memang Raja itu harus ada di Yerusalem. Next point. Jadi saudaraku, Yesus memang
mengizinkan itu bukan karena dia mau mengikuti maunya orang, tetapi karena dia tahu ini adalah nubuatan, ini adalah takdir yang Tuhan sudah tetapkan bagi pribadinya ratusan tahun sebelumnya. Seperti Nabi sudah berkata bahwa dia, hai Yerusalem, hai Israel, lihat rajamu datang dengan menunggangi keledai muda, dengan jaya, dengan mulia. Dia datang dengan penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, lihat rajamu datang. Yesus tahu dia harus genapi itu sehingga dia lakukan itu. Walaupun selama ini dia menghindar dari peristiwa seperti itu. Saudara, karena dia tahu ini adalah destiny. Sekali lagi katakan destiny ya Bapak Ibu. Dia tahu dia harus lakukan ini. Artinya this is the time. Kenapa enggak tahun sebelumnya? Kenapa enggak 2 tahun sebelumnya? Karena Yesus selalu merayakan Paskah sebagaimana orang Yahudi setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kenapa enggak di tahun-tahun sebelumnya? Yesus selalu menghindar. Ya, satu kali kalau kita baca saudara di Injil Yohanes, ketika di tengah-tengah perayaan besar dia berteriak, barang siapa yang haus akan kuberikan air minum yang dengan cuma-cuma. Saudaraku ya, itu kesempatan sebenarnya kalau dia mau. Tetapi dia tahu itu belum waktunya. Seringkali dia katakan, waktuku belum tiba. Tetapi sekarang ketika waktunya sudah tiba, saudaraku, ketika destiny sudah depan mata, sudah tahu waktunya, maka kita tidak boleh menghindar, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa mencari alasan lagi, kita harus lakukan itu. Saudara mau taat itu saudara. Taat sama kehendak Tuhan, amin. Saudara, kalau mau dipaksakan gak akan terjadi. Tetapi kalau sudah waktunya, itulah rencana Tuhan, itulah destiny dari Tuhan. Apapun bentuknya dalam kehidupan saudara. Apapun rencana Tuhan dalam hidup saudara. Apapun kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kalau sudah waktunya, saudara gak bisa lari, saudara harus siap. Senang atau tidak senang, enak atau tidak enak. Buat daging, halo? Masih mau ikut Tuhan semuanya? Kalau sudah destiny, harus dijalani. Haleluya, puji Tuhan. Dan Yesus tahu, this is the time. Ini waktunya. Kita tahu di beberapa waktu sebelumnya, di Gunung Kemuliaan, Elia dan Musa menampakkan diri dan membahas pembicaraan tentang ketujuannya ke Yerusalem untuk mati. Dia sudah tahu, dia mendapat peneguhan dari Musa dan Elia, this is it. Maka dia sudah siap jalani itu saudara. Dia tahu apa yang ada di depan matanya. Dia tahu destiny-nya bukanlah destiny yang menyenangkan. Sesuatu yang membuat, sesuatu yang dia sendiri akhirnya kita tahu di cerita saudaraku ya di Getsemani ketika dia sebelum ditangkap. Dia begitu ketakutan untuk hadapi destiny-nya ini. Secara daging memang secara manusia bukan hal yang menyenangkan saudaraku. Bukan hal yang enak, bukan hal yang membuat kita merasa wah bangga dan seru dan hebat dan seterusnya. Enggak. Secara daging Yesus tahu itu menakutkan, mengerikan sehingga keringatnya kita tahu seperti tetesan darah dikatakan. Demi menjalin destiny itu. Tetapi toh sekali lagi kita lihat sebuah ketaatan. Ketika dia menjalaninya, dia siap untuk memeluk takdirnya. Dia siap untuk menerima apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidupnya. Bahkan termasuk ketika dia harus menerima puji-pujian dari orang-orang, begitu banyak orang yang melakukan tindakan yang begitu luar biasa, begitu ekspresif. Baju dihantarkan di tanah saudaraku ya, ambil daun palem dan menyambut Yesus dengan luar biasa. Yesus tahu mereka sedang euforia karena hari raya saudaraku, karena mereka punya satu kerinduan, satu harapan yang besar akan datangnya Sang Mesias dan nyatakan kerajaan Allah di dalam bentuk yang jasmani, dalam bentuk yang kelihatan yang mereka impi-impikan, yang dibuatkan oleh nabi-nabi. Mereka sudah punya pandangan sendiri tentang destiny-nya Yesus. Mereka sudah punya pikiran sendiri tentang bagaimana Yesus akan jadi Mesias. Next point. Tapi sayangnya mereka salah mengerti bahwa sebenarnya bukan itu yang menjadi rencana Tuhan, saudaraku ya. Jadi saya tulis di sana satu-satunya peristiwa Yesus mengizinkan masa mengeluh-elukan dia di tengah suasana euforia. Saudaraku, ikut Tuhan jangan karena ikut-ikutan. Ada amin, saudara? Karena ini mereka ikut-ikutan karena suasana. Suasana bisa mempengaruhi kita, saudaraku. Kita manusia yang sangat terpengaruh oleh lingkungan kita. Ya, kita bisa, perasaan kita bisa terbawa oleh musik yang merdu, musik yang keras, saudaraku dan sebagainya. Suasana mempengaruhi keadaan kita. Tapi kalau kita hanya ngikut Tuhan karena suasana, karena terkondisikan, karena ikut-ikutan, halo saudaraku, berapa hari kemudian mereka lah yang akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sekali lagi itu hanya karena suasana. Dan Yesus tahu dia tidak bisa menaruh harapan, tidak bisa menaruh penghargaan dirinya kepada suasana dan sebagainya. Tidak, saudaraku, dia tidak
tidak terpengaruh oleh lingkungan. Sebabnya dia hanya izinkan sekali itu saja dan dia tidak terlalu terbawa oleh suasana. Dia tidak terlalu, saudaraku, termakan oleh puji-pujian. Dia tahu pada akhirnya toh dia harus disalibkan. Tapi memang inilah sesuatu yang begitu luar biasa antara keinginan manusia dan keinginan Allah. Next point. Ya saudara, saya mau cepat di sini saudaraku ya, karena waktu. Poin berikutnya, slide berikutnya. Jadi saudaraku, ya next. Terus. Yesus anak Daud memang ditakdirkan berkuasa di Yerusalem. Dia memang sudah harus menjadi raja, sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan, sudah ditakdirkan, didestinikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabi. Masalahnya saudaraku, cara Yesus menjadi raja, cara dia memenuhi takdirnya, memenuhi destininya itu berbeda dengan pikiran manusia. Satu-satunya cara dia untuk bisa penuhi rencana Tuhan itu, takdir itu adalah lewat jalan salib. Sudah dikasih Tuhan, ada banyak kesempatan Yesus bisa lakukan lewat cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda. Dia bisa menggerakkan revolusi, dia bisa menggerakkan gerakan-gerakan radikal, militan, saudaraku ya kan. Atau dia bisa menghasut, dia bisa, saudaraku, main tipu sana, tipu sini, saudaraku, kolusi sana, kolusi sini, nepotisme sana, saudaraku ya, saudara cari koneksi politik dan seterusnya. No, dia tahu bahwa destiny kita hanya dipenuhi kalau kita mau dengan rela, dengan taat, lewati jalan salib. Kita mau dengan rendah hati dan penuh ketaatan jalani jalan salib yang memang sekali lagi Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya. Bukan hanya bagi anaknya, tapi bagi anak-anaknya juga, bagi saudara dan saya. Kita semua dipanggil untuk pikul salib kita. Bukan untuk mengikuti apa kata dunia. Bukan untuk terbawa oleh arus dunia ini. Bukan dengan berpikir bahwa destiny hidup kita itu seperti yang digambarkan oleh dunia, oleh manusia. Dan disinilah kita melihat perbedaan yang besar. Yesus tahu dalam hatinya mereka semua yang berpikir bahwa dia akan segera menjadi raja untuk mendatangkan kemuliaan yang secara eksternal, materi, secara kedagingan, saudaraku. No, bukan itu. Tetapi toh dia harus jalani sekali lagi karena inilah takdir yang harus dia jalani. Saudara, saya bayangkan seekor, sebagai contoh saudara, ada seekor keledai yang pas pada waktunya, saudaraku ya, keledai muda. Kalau bukan dari destiny dari Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, siapa yang mau kasih kesempatan, mana pas ada keledai lagi. Keledai yang belum ditunggangi orang, setahu saya saudaraku, binatang kalau belum pernah ditunggangi pasti akan, gimana saudara? Melawan. Halo? Betul ya? Ada sini peternak. Kita orang kota semua di sini kayaknya saudara ya kan. Binatang itu kalau belum pernah ditunggangi orang, dia harus diajar dulu, dididik dulu, dia harus dipaksa dulu, dia harus dipecut dulu dan sebagainya, baru dia mau ditunggangi karena nggak ada binatang yang dengan sukarela ditunggangi, nggak ada saudara ya kan. Tapi kenapa ini keledai mau ditunggangi tanpa pernah diajar, tanpa pernah dilatih, tanpa pernah dipersiapkan sebelumnya, masih poni saudaraku ya, keledai poni yang masih sangat muda, bahkan Matius katakan masih ada induknya lagi saudaraku ya kan. Yesus naik keledai yang begitu muda, naik poni saudaraku, masuk ke Yerusalem dengan begitu bersahaja. Mesias, raja, kok naiknya poni, kuda poni. Naiknya tuh kuda putih, gagah, tinggi, besar gitu saudara. Mungkin kuda Arab kayak atau kuda apa saya nggak tahu saudara ya kan. Yang keren seperti kaisar, seperti panglima, seperti komandan yang menang perang. Biasanya kaisar Romawi atau jenderal Romawi, saudaraku mereka lakukan seperti itu. Mereka pulang perang paling tidak mereka harus mengalahkan 5.000 musuh. Kalau sudah membunuh 5.000 musuh baru boleh pulang disambut oleh seluruh Roma. Saudaraku ya seperti seorang pahlawan. Ya tentara baris di depan, tawanan-tawanan, jarahan, baru dia datang. Wah saudaraku dengan kudanya dan seterusnya. Nah itu Mesias dunia, itu raja di atas segala rajanya dunia, itu kaisar dunia. Tapi Yesus dia mau tunjukkan dia adalah raja yang berbeda dari dunia ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaan yang dia mau dirikan bukan seperti yang digambarkan, seperti yang diharapkan oleh manusia. Tapi memang itulah rencana Tuhan dan dia harus jalani. Next point. Ya sudah dikasih Tuhan.
Kita melihat di sini betapa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. By the way, saudara mau mengikuti rencana Tuhan seperti keledai muda ini, amin? Tanpa banyak membantah, tanpa banyak melawan. Dengan diam, dengan tenang, dia jalani destininya. Ada yang hari yang tepat, waktu yang tepat, dia diikat di tempat yang tepat dan dia sudah harus melaksanakan tugasnya. Ya sudah dikasih Tuhan jalan hidup menuju takdir kita. Intinya adalah kita harus berserah. Katakan berserah semua saudara. Berserah seperti keledai. Bukan pasrah tapi berserah saudara ya. Mengizinkan jalannya Tuhan. Have your way Lord in me. Biar jalanmu Tuhan yang kuikuti, bukan jalanku. Jadi saudara dikasih Tuhan. Inilah inti daripada mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana kita belajar berserah dengan cara Tuhan. Sekalipun mungkin cara Tuhan itu bertentangan dengan pikiran orang lain. Pikiran orang kebanyakan. Pikiran kedagingan kita. Keinginan pribadi kita berbeda. Bapa mau dia harus lewati itu semua. Tapi pada akhirnya menuju ke salib. Bukannya dia duduk di atas tahta dibawa ke istana. Tidak. Tapi itulah sekali lagi dikasih Tuhan. Jalan yang Tuhan mau kita ikuti. Next point. Ya sudah dikasih Tuhan. Kita perlu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Next point. Kemuliaan takdir kita dicapai lewat perjalanan yang penuh kesukaran. Bisa senyum dulu semuanya pagi hari ini saudaraku. Walaupun hidup kita penuh dengan tantangan, bisa tetap senyum semua. Amin, amin. Mari kita teladani Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kalau saudara mau mengikuti dia, haleluya. Yes, banyak orang kalau sudah mendengar kata sukar, atau kata salib, kayaknya sudah nggak enak saudara. Ya begitu dengar firman tentang berita-berita yang membawa kita kepada tantangan dan masalah. Tuh Pak Gam coba khotbahnya yang lain sedikit yang bikin positive thinking kayak atau feel good kayak dan seterusnya. Sudah dikasih Tuhan itu semua baik. Ada waktunya kita seperti itu tapi tetap kita harus lewati jalan salib. Dan cara jalan salib dijalani saudaraku bukan dengan muka yang panjang tapi dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dia memandang kepada upah yang tersedia di balik salib. Ya dengan sukacita. Kata Ibrani dia jalani jalan salib tersebut. Next point saudari. Maka Yesus kita lihat terus. Yesus memberikan sebuah pelajaran sekali lagi bagi murid-muridnya. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat bahwa semua peristiwa yang terjadi ini adalah suatu pembelajaran khusus bagi para murid. Khususnya ketika saat ini seperti kita lihat sekarang setelah Yesus sampai di bait suci. Karena sudah hampir malam dia lihat semuanya saudaraku. Dia keluar. Dia dia keluar, dia kembali ke Betania dan kita baca 12 keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa atau buah pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saya loncat ke ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, apa saudara? Percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, have God's faith. Menarik sekali saudaraku ya. Milikilah imannya Allah. Wow. Have God's faith. Yang dalam bahasa Yunani juga seperti itu kata-katanya. Milikilah iman Allah. Bukan iman dunia, bukan iman manusia, bukan iman orang lain. Iman yang objeknya adalah Allah. Halo ada amin saudaraku? Yang sumbernya adalah Allah. Yang hanya memandang kepada Allah. Bukan memandang kepada apa kata orang hari ini mereka memuji, besok mereka memaki saudaraku ya. Kalau kita taruh iman kita sama seperti orang-orang seperti itu. Atau kita memandang suasana, kita memandang kabar-kabar berita dan sebagainya. Firman Tuhan bilang percayalah kepada Allah. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, milikilah imannya Allah. Yes. Ini pelajaran bagi murid. Kalau saudara mau jadi murid Yesus, ini pembelajaran yang sangat penting. Kita tidak beriman kepada yang lain, kita hanya memiliki imannya Allah. Haleluya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Gunung asal tidak bimbang hatinya. Haleluya, katakan tidak bimbang Bapak Ibu. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita melakukan secara literal, harafiah, bukan. Kalau enggak, saudara, semua gunung habis, saudara, dipindah-pindahin sama orang percaya, saudara, itu ya kan, masuk laut semuanya. Bukan. Tetapi tentunya kita mengerti di sini bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, kita harus meminta dengan tidak bimbang. Ada amin semua pagi hari ini? Ayat 24, karena itu, mari kita baca sama-sama deh, ayat 24 saudaraku dan 25 ya. 23, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang punya iman katakan. Terus ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang setuju katakan amin. Saya baca dalam tanda kurung, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Dua kunci bagaimana kita bisa menjalani jalan salib sampai akhirnya, saudara. Yang pertama, kita harus berdoa dengan iman, kata Tuhan. Bukan berdoa dengan wishful thinking, ya wishy-washy, bukan berdoa harap-harap cemas, berharap dijawab, berharap ya semoga, saudaraku. Tidak, tetapi minta dengan yakin, dengan iman, tidak bimbang. Kalau sudah didoakan, jangan diragukan lagi. Kalau sudah diminta kepada Tuhan, jangan dipikir-pikirin lagi, jadi enggak, aduh. Percayalah, Bapamu tidak tuli, tidak pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak sibuk dan seterusnya. Bapamu tahu dan mengerti. Haleluya. Percaya. Saudara percaya saudara dilindungi sama Tuhan di masa wabah ini? Jangan bimbang kalau sudah berdoa, sudah minta perlindungan Tuhan, bangun pagi sudah kita berdoa minta sama Tuhan. Jangan takut lagi. Bukannya saya mengajarkan saudara jadi orang nekat, bukan. Tetapi jangan kita membiarkan hidup kita dibatasi oleh ketakutan yang berlebihan. Sudah semakin hari semakin berlebihan. Saudara dikasih Tuhan, mari. Kita diajar untuk punya iman dalam menghadapi ketakutan. Bukan iman untuk terhindar dari masalah, tidak. Yesus tidak berdoa untuk mengajarkan kepada kita supaya kita tidak dibawa dalam masalah, tidak. Dia berdoa minta kekuatan hadapi salib. Ketika dia di Getsemani dia berdoa, Tuhan kalau bukan kehendak-Mu ya Tuhan, jangan Tuhan. Jadilah, tapi dia minta kekuatan. Malaikat datang memberi kekuatan kepada dia. Saudaraku, jangan minta hidup yang enak atau hidup yang gampang. Jangan minta jalan salib yang salibnya cuma sepotong kecil yang kita bisa taruh di kalung saja. Tidak, saudara ya. Tapi Tuhan mau kita lewati jalan sesukar apapun. Percayalah bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan cuma mau cari enak, jangan cuma cari gampang, cari jalan pintas dan seterusnya. Kadang-kadang memang kita harus hadapi masalah kesukaran di titik terberat, di situasi terburuk, di keadaan yang paling tidak menyenangkan sekalipun. That's it, memang itu sengaja Tuhan taruh kita di situ. Ya minggir-minggir dikit kayak kali, jangan terlalu pas di tengah badai kayak kali pinggir-pinggir kali. Enggak, Tuhan bilang di tempat yang paling sulit aku tempatkan engkau. Karena bersama dengan aku tidak ada yang sukar, haleluya. Kalau kita berdoa, percaya, tidak ada yang mustahil. Dikatakan bahwa pohon itu, saudaraku, kering dari akarnya langsung, dari awal, saudara ya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, takdir yang Tuhan memang tetapkan dan Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya memang kalau saya pikir-pikir tuh sangat membutuhkan kita belajar percaya sama Tuhan. Dan yang berikut ini juga penting, yaitu mengampuni. Saya tulis di sana, pohon ara yang lebat daunnya seharusnya sudah berbuah, tapi ia tidak memenuhi takdir alamiahnya. Memang belum waktunya, tapi dia sudah menunjukkan daun, karena daun itu di pohon ara, daun keluar duluan baru buah. Kalau sudah ada daun berarti mestinya secara takdir, secara alamiah sudah ada buahnya, tapi nggak ada. Nah dia diajarkan sama Tuhan.
Ini tidak memenuhi takdirnya seperti bangsa Israel. Next point. Jadi sudah dikasih dua pembelajaran. Ya, poin itu melambangkan kegagalan Israel menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya mau cepat, yang poin ketiga, yang ini yang penting, berdoa dengan iman dan mengampuni. Saudara, coba perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan sudah kasih takdir dari kehidupan mereka dari semenjak mereka muda. Musa, dia ditakdirkan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Menurut pikiran manusia, dia pikir dengan kehebatannya, kegagahannya, kuasanya, kemampuannya, sebagai seorang Prince of Egypt, saudaraku, dia bisa bebaskan bangsa Ibrani. Nope. Memang kamu ditakdirkan untuk menjadi penyelamat, tetapi not your way, but my way, kata Tuhan. Daud, dia diurapi dari raja masih muda, tetapi dia apa langsung jadi raja? Tidak. Kalau Musa harus jadi gembala kambing domba, maka Daud menjadi pelarian yang dicari-cari, public enemy number one, dicari oleh seluruh pemerintah Israel. Padahal destininya jadi raja. Saudara percaya sudah dipanggil jadi anak raja semua? Amin, 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 saudara. Mungkin ketika menemukan kenyataan, loh katanya saya dipanggil diurapi jadi raja, kok malah saya jadi musuh masyarakat, saya musuh dimusuhi seluruh bangsa, mau dibunuh sama raja. Yusuf, takdirnya akan menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan sampai bapak ibunya akan sujud kepada dia. Wow, bagus sekali doamu itu, bagus sekali mimpimu itu, kata bapaknya. But that's destiny, saudaraku, itu takdir. Tapi caranya dia untuk mencapai takdir itu, saudaraku, bukannya dia langsung jadi bos di rumahnya dan seterusnya. Oh tidak, dia justru harus dibuang, dijual, jadi budak, masuk penjara dan seterusnya. Dan satu hal yang saya pelajari dari orang-orang seperti itu, Daud, Musa, dan you name it, saudaraku, orang-orang yang punya takdir Allah dalam hidupnya. Satu hal yang mereka harus mau lakukan seperti Tuhan Yesus. Ketika tiba waktunya diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang telah mencelakai dia, orang-orang yang memusuhi dia. Maka satu hal yang kita lihat, mereka selalu mengampuni. Waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, mereka belum kenal dia, tapi dia, ini kesempatan kalau saya mau balas dendam nih, lu yang jual saya, yang mau bunuh saya. Tapi tidak. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan gak pernah salah pilih orang yang dikasih takdir. Mereka adalah orang-orang yang di atas orang-orang biasa. Kalau orang biasa pasti balas dendam. Tapi orang yang punya takdir Tuhan, mereka melepaskan pengampunan. Musa, saudaranya sendiri iri sama dia. Anak buahnya sendiri berontak sama dia. Aduh saudara, udah gak usah kita ribut yuk, kita datang sama Tuhan ya. Tuhan bilang, minggir Musa, mau ku bantai Tuhan, please, kasihan. Kasihan. Daud, sudah di depan mata nih Saul ini yang mau celakain gua nih. Aduh. Daud lihat sudah ditaruh sama Tuhan di tanganmu. Aduh, tinggal kamu petes aja, selesai habis perkara. Oh tidak. Aku tidak berani menjamah orang yang diurapi. Dia rela mengampuni. Tuhan Yesus apalagi di kayu salib, salah satu dari 7 kata terakhirnya, Bapa, halo anak Tuhan, mau mengampuni semua? Mau mengampuni? Jangan punya iman yang bisa memindahkan gunung, karena kalau nggak mengampuni imannya juga nggak ada guna. Firman Tuhan bilang tadi. Kita pengen mendapat jawaban, pengen mendapat pertolongan Tuhan, pengen melihat mujizat. Tapi kalau hatimu tidak penuh pengampunan, tapi Tuhan gak adil, Tuhan gak tahu apa yang dia lakukan sama saya. Tuhan gak tahu betapa jahatnya orang itu. Saudara, jangan jadikan masalah dia masalahmu. Biarlah itu jadi masalah dia, tapi kita beres sama Tuhan. Let it be their problem, not my problem. Orang gak suka sama saudara, biar itu jadi masalah mereka. Jangan jadi masalah saudara. Amin, amin saudara. Yang penting kita ampuni. Kalau kita nggak ngampuni, maka masalah dia, ketidaksukaan dia jadi masalah kita. Kita yang jadi punya masalah, kita yang mikirin, kita yang sedih, kita yang sakit hati, kita yang pahit, kita yang marah dan sebagainya. No, you nggak suka sama I,
Saya lepaskan pengampunan, biar itu jadi masalah. Yuk, saya gak mau punya masalah dengan kepahitan dan sakit hati. Saya selalu belajar mengampuni. Haleluya, puji Tuhan. Mau melepaskan pengampunan jemaat Tuhan? Tahu gak, Tuhan tuh akan izinkan. Duk, ya saudara ya. Duk, lok. Ya, ada aja orang yang usil tuh izinkan ganggu kita, sakitin kita, bikin kita keki dan sebagainya. Itu rencana Tuhan. Untuk kita belajar. Belajar apa saudara? Mengampuni. Amin, amin, amin semua. Masih mau ikut Tuhan Yesus? Harus belajar mengampuni. Kalau enggak saudaraku enggak akan kuat pikul salib. Kita sakit hati terus isinya. Aduh Tuhan aku disakitin lagi. Tuhan aku dimusuhin lagi. Aduh Tuhan aku kan dapatnya enggak enak terus saudara. Ujung-ujungnya sampai di seberang saudaraku. Bukannya saudara penuh dengan sukacita. Saudara penuh dengan saudara keyakan sama Tuhan. No. Tuhan mau ajar sama kita seperti Yesus. Kita memberikan pengampunan. Puji nama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan penuh dalam hati kita sehingga kita bisa melepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Karena saudaraku gak ada orang yang gak perlu mengampuni. Gak ada orang yang gak pernah disakiti. Amin. Betul saudara, setuju? Ada di sini yang kebal sama luka hati, luka batin. Ada di sini yang gak pernah bisa terluka hatinya. Wah, saya orangnya tegar, pagem, gak ada yang bisa sakiti saya. Bahaya di belakang. Di depan aja kelihatannya hebat. Semua kita pasti pernah mengalami seperti itu. Bahkan justru orang yang terdekat dengan kita lah orang yang paling nyakitin hati kita. But that's love, bukan? Itulah kasih. Kalau kamu gak mau mengasihi, ya jangan, gak mau disakiti, jangan mengasihi. Dan jangan mau belajar untuk dikasih. Karena love hurts sometimes. Ya, kasih itu menyakitkan. Oke. Next, kita lihat bagaimana takdir itu harus digenapi. Kita terus masih mau belajar firman Tuhan, saudara. Ya, hidup yang berbuah itu memuaskan harapan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah Tuhan. Kok gak ada amin sih pagi hari ini? Ya jadi hidup yang berbuah. Tuhan mau cari buah. Pohon ara ini tidak ada buahnya saudara. Cuman penampilan aja heboh, kelihatannya aja keren, kelihatannya aja lebat dan sebagainya. Cuman pencitraan, Tuhan gak cari pencitraan, Tuhan gak butuh apa kata orang, Tuhan mau lihat buah hidup kita. Tuhan gak mau bilang wow sama penampilan kita. Tuhan mau melihat apa sih dampak dari kehidupan kita. Dan itulah yang memuaskan. Sekali lagi Tuhan lapar saudaraku. Ternyata Tuhan Yesus juga lapar saudaraku ya. Dia ingin mendapatkan kepuasan dari buah-buah kita. Saudaraku, apa sih yang kita bisa kasih buat Tuhan kalau bukan buah dalam hidup ini. Yang bisa bikin Tuhan puas dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan makan, Tuhan gembira. Aduh aku senang, gak rugi, gak percuma. Aku tanam pohon, aku bikin kebun yang bagus. Aku pelihara kamu sebagai pohon yang menghasilkan buah. Itulah kerinduan terbesar kita kalau kita mau jadi pengikut Tuhan semuanya. Haleluya. Next point, ya saudaraku. Percaya kepada Allah berarti tidak membiarkan bimbang. Bilang sama kiri kanan sekali lagi, jangan bimbang. Ya, ingat saudaraku ya, pasti secara daging, secara manusia, logika kita berpikir begini begitu, saudaraku pakai perhitungan akal dan seterusnya. Tapi kalau sudah berdoa sama Tuhan, jangan pernah bimbang. Next point, saya cepat. Dan Tuhan juga mau mengembalikan takdir bait sucinya. Next point, maka kita lihat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita mundur ke ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang, merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, ini destiny, ini takdirnya bait Allah. Rumahku akan disebut apa saudara? Rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Jadi saudara, Tuhan Yesus mau mengembalikan lagi fungsi, takdir, tujuan dari apa gunanya bait Allah itu. Mudah sekali manusia ini menyalahgunakan apa yang Tuhan kasih. Menyelewengkan sebenarnya tujuan dari apa semua yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Yang dipakai untuk memuliakan Tuhan malah dipakai untuk hal-hal yang gak jelas. Dipakai hanya untuk kepentingan pribadi. Dipakai untuk keserakahan dan seterusnya. Sudah dikasih Tuhan, bait suci harus dipakai hanya untuk tempat kediaman Allah. Yesus melihat ini sudah salah kaprah. Ini sudah salah pengertian umat Tuhan ini. Ternyata saudara, agama pun itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan.
Dan mereka ini para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka pintar cari uang, pintar cari keuntungan dari agama. Saudara dikasih Tuhan, dijauhkan kiranya kita membisniskan agama. Dijauhkan kiranya gereja menjadikan pelayanan, ibadah, menjadikan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan menjadi satu sumber keuntungan untuk cari uang, untuk cari macam-macam, saudaraku. Dijauhkan Tuhan. Tuhan tidak suka melihat itu. Karena Tuhan mau gereja, Tuhan mau baitnya hanya menjadi tempat kediaman bagi dia. Lalu ada amin, saudara? Ada loh, saudara, pernah ada jemaat yang datang kemari hanya cuma mau cari koneksi bisnis. Bahkan ada jemaat yang pindah keluar karena di gereja lain lebih menjanjikan koneksi bisnis. Saya berpikir mau jadi cari Tuhan atau mau cari uang sebenarnya ke gereja. Saudara mau cari Tuhan? Karena kalau Tuhan sudah dapat Tuhan, semuanya menjadi tambahan bagi kita. Jangan cari koneksi bisnis ke gereja, saudara. Please, kalau mau cari koneksi bisnis ke kamar dagang Indonesia. Jadi jangan gereja dijadikan kadin, saudaraku, ya kan. Gereja bukan kamar dagang, gereja adalah tempat kediaman Allah. Seharusnya yang kita cari adalah Allahnya. Dan ini yang Tuhan perlu bicara sama gereja dan Tuhan perlu pulihkan gerejanya. Tuhan gak akan tinggal diam. Next point. Tuhan begitu marah, saudaraku, ya. Kenapa dia marah? Karena dia cemburu ilahi. Inilah kecemburuan ilahi, saudaraku. Mestinya itu milik saya, kenapa dipakai buat yang enggak? Loh, dialah yang mempunyai bait suci, saudaraku. Amin, halo. Itu rumah didirikan untuk dia, untuk memuliakan dia. Dia bilang, ya ampun, kok jadi begini tempat ini? Maka dia punya satu kemarahan yang karena dia cemburu. Seharusnya ini milik saya, kenapa jadi milik orang lain dipakai untuk yang enggak. Seharusnya saya yang punya rumah ini. Semuanya saya yang punya hak, kenapa dipakai enggak. Saudara, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak rela hal terjadi. Makanya dia menunjukkan tindakan yang begitu radikal, dia mengusir orang-orang. Dan by the way, halaman yang dipakai di sini disebut sebagai pelataran bagi bangsa-bangsa kafir, saudaraku. Bukan di dalam bait suci, bukan. Tapi pelataran bangsa-bangsa kafir. Mereka pikir, bangsa kafir itu enggak penting. Kita pakai halaman ini hanya untuk jual-jualan. Padahal Tuhan sendiri bilang, rumah Tuhan adalah rumah doa segala. Rumah doa segala bangsa. Justru pelataran bangsa-bangsanya dipakai untuk jualan. Bangsa-bangsa lain gak penting. Saudara dikasih Tuhan, bersyukur kita punya Tuhan yang gak rasis melihat bangsa dan etnis. Semua diterima sama Tuhan. Amin. Ya, itulah next point, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau pulihkan lagi rumah doa. Tuhan mau pulihkan lagi gereja. Tuhan memulihkan lagi saudara dan saya sebagai baitnya. Next point. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita izinkan Tuhan memulihkan dan jangan sampai. Next point. Jangan sampai keserakahan itu. Saya mau katakan keserakahan kalau kita. Next point lagi. Kalau kita tidak jaga hati-hati, saudaraku. Ya, kita hanya mau cari uang, saja mau cari untung, saja mau pakai semuanya. Hanya soal cuan, hanya soal income, hanya soal profit dan seterusnya. Saudara, hati-hati jangan sampai takdir kita rusak. Bait suci rusak gara-gara keserakahan manusia. Padahal Tuhan yang punya, tapi dipakai sama orang. Saudara, rasanya gimana kalau saudara kita punya aset, kita punya sesuatu yang milik kita, tapi orang lain pakai seenaknya, orang pakai tujuannya nggak sesuai dengan tujuannya, saudaraku, ya sakit hati, kecewa. Dan demikianlah Tuhan. Dia yang punya tapi milik dia dipakai oleh orang untuk lakukan yang enggak, saudaraku, ya kan, betapa kecewanya Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, itulah jalan salib, ya. Jadi next, yang terakhir, saudaraku, maka Tuhan memulihkan, Tuhan mau kembalikan lagi semuanya, dan mereka bertanya sekarang tentang sumber otoritas. Mereka tidak terima. Yesus ini siapa? Dia ini rabi dari kampung, dari Galilea. Orang-orang kampungan, orang udik, orang Galilea. Kami orang Yudea, kami orang Yerusalem. Orang-orang elit, orang kota besar. Kamu tuh orang dari mana? Berani-beraninya datang kemari, usir-usir orang. Siapa yang kasih kamu kuasa? Siapa yang kasih kamu otoritas? Siapa yang kasih kamu wewenang untuk lakukan seperti itu? Maka mereka mempertanyakan, mereka tidak terima apa yang Yesus lakukan. Mereka ayat 27, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Yang punya bisnis baru diporak-porandakan sama Tuhan, saudara. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa mana atau otoritas siapa engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Kok berani benar kamu? Lancang sekali.
Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau gitu mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Jadi mereka serba salah. Mereka tidak bisa jawab. Lalu mereka menjawab pada Yesus jawaban yang biasanya orang itu saudara menyembunyikan sesuatu. Mereka selalu bilang kami tidak, ya nggak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka juga demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Menarik sekali saudara. Ya kan? Saudara apa sih pembelajaran yang kita bisa ambil di sini? Yang pertama, siapa yang punya otoritas? Yang kasih otoritas sama Yesus? Hello, dia yang punya. Amin. Sehingga walaupun dia lebih banyak pelayanannya di Galilea, nggak di Yerusalem, nggak di Bait Suci, tetapi dia yang punya itu tempat. Maka dia nggak perlu minta otoritas, tolong ya berikan saya wewenang untuk mengusir ini. Saya mau urus dulu birokrasi suratnya kemana dulu saudaraku. Wah repot. Enggak. Ini rumah Bapakku. Dia mau menunjukkan itu otoritasnya bahwa aku yang punya karena dia anak tunggal pemilik Bait Allah. Dia punya otoritas itu. Dia mampu lakukan itu. Itu yang mau tunjukkan sama mereka semua. Saya yang punya, kalian yang salah gunakan, kalian yang memakainya dengan gak benar. Terus, saudaraku, yang berikutnya kita lihat di situ jawaban mereka. Dan ini yang Tuhan mau kita juga renungkan sama-sama. Next point. Bahwa mereka menjawab, oh kami tidak tahu. Karena mereka kalau jawabnya salah, Yohanes Pembaptis dari Tuhan, kenapa mereka nggak mau percaya sama Yohanes Pembaptis yang by the way bilang Yesus adalah Mesias. Mereka tidak mau terima Yohanes karena Yohanes berkata Yesus adalah Mesias. Mereka tidak mau terima Yesusnya. Tapi kalau mereka bilang Yesus bukan dari Tuhan, dari manusia, wah masyarakat bisa marah karena mereka semua menghormati Yohanes seperti Nabi. Serba salah, maka mereka jawab kami tidak tahu. Padahal mereka tahu jawaban mereka. Sudah dikasih Tuhan, kenapa? Karena mereka tidak mau jujur dengan diri sendiri. Jadi orang itu selalu abu-abu aja, tengah-tengah aja mainnya saudaraku ya kan. Safe play aja saudara, nggak mau menunjukkan jati dirinya. Percaya, kalau enggak gitu aja saudaraku ya kan. Jangan di tengah-tengah ya kan. Jawab dong, jujur aja. Menurut kamu mana? Karena mereka tidak mencari jawaban, tidak cari kebenaran, mereka tidak cari yang sebenarnya, mereka cuma mau cari keuntungan, maka mereka tidak akan mau menemukan kebenaran itu. Karena memang bukan itu yang mereka cari. Ya sudah dikasih Tuhan, jujurlah dengan diri kita sendiri. Jujurlah. Tuhan kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak mau mengaku. Kenapa harus mengaku saudaraku ya? Karena kalau kita ngaku berarti kita jujur. Selama kita masih berdalih, pindah dan sebagainya, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan gak bisa mengampuni kalau kita gak mengakui. Itu contohnya saudaraku ya. Tuhan gak bisa menyembuhkan kalau kita gak mengakui. Itu contohnya. Kita butuh jujur dengan diri sendiri. Tuhan mau kita jujur apa adanya. Ya, tidak. Gak perlu pakai gak tahu. Yang pura-pura enggak, yang pura-pura juga iya. Ya, mana aja lah kata orang. No, saudara. Tuhan mau kita jadi orang yang A, B, di sini sama, di sini sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita orang yang kelihatan betul-betul apa adanya real. Katakan real Bapak Ibu. Nyata, this is me. Inilah saya sejujurnya Tuhan, this is who I am. Tuhan. Kan ketika kita tidak percaya sama Tuhan, jujur aja Tuhan aku gak punya iman lagi Tuhan. Ya kita lihat pembelajaran minggu yang sebelumnya saudaraku ya bapak anak yang kerasukan setan. Oh, aku percaya Tuhan, tolong aku yang tidak percaya. Ya itu penting kita mau jujur dengan keberadaan kita. Tuhan aku beginilah aku ya Tuhan. Aku gak bisa nutup-nutupi lagi. Ya memang bohong percuma mau nutup-nutupi sama Tuhan. Tuhan juga sudah tahu. Ya jujur saja sama Tuhan. Bukakan semuanya sama Tuhan. Gak usah disembunyi-sembunyiin. Gak usah disimpan-simpan. Nyatakan sama Tuhan. Tuhan this is me. Barulah Tuhan bisa mengubah dan bisa menjadikan mereka orang-orang yang seperti Tuhan kehendaki. Next point. The last point. Jadi saudara kasih Tuhan, di jalan salib kita punya otoritas nama Yesus. Amin. Yesus sudah memberikan otoritas namanya. Seperti Yesus bertindak dengan penuh otoritas. Karena dia tahu dia mendapat otoritas dari Bapaknya.
Maka ketika Yesus pergi terangkat, dia pun memberikan di dalam namaku. Mintalah semua dalam namaku. Dan murid-murid semua memakai nama Yesus, bukan nama siapa. Mereka tidak mengandalkan nama yang lain, saudaraku. Ya, mereka tidak mengandalkan nama besar manapun. Mereka cuma mengandalkan nama Yesus. Dan nama Yesus itu adalah otoritas yang tertinggi dan terbesar dalam kehidupan kita. Apapun kesusahan yang kita alami, kita punya nama yang menjadi pegangan kita, kekuatan kita yang memberikan wewenang dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hadapi apapun. Jalan salib mau membawa kita kemanapun, memperhadapkan kita dengan situasi apapun. Dengan nama Yesus kita tahu otoritas Allah backup kita. Haleluya. Kita nggak kecil hati, kita nggak takut. Mau penyakit apapun, mau saudaraku ada tantangan bencana dan sebagainya. Kita punya nama Yesus yang menjadi otoritas kita. Buat apa kita takut saudaraku? Nama Tuhan adalah menara yang kokoh. Orang yang berlari-lari ke sana pasti selamat. Ada perlindungan di dalam nama Yesus. Haleluya. Gak perlu takut. Kalau kita sudah punya nama Yesus pasti aman kehidupan kita. Next point. Masih ada poin? Tidak ada, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saudara semua kiranya diberkati pagi hari ini. Yang di rumah juga, mari kita nyanyikan pujian ini. Bejanamu, mari kita serahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Kita berikan kembali hidup kita untuk dipakai bagi rencananya, bagi jalan salibnya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu Kau materaikan dalam hati kami semua. Baik di tempat ini, baik yang di rumah ya Tuhan. Berkatilah kami mau menyimpan firman itu di hati kami. Supaya jangan kami berdosa Tuhan. Tapi kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus.
pandang seluruh hidup kami, kami serahkan padamu. Dalam kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu Tuhan, jadilah padaku seperti kehendak-Mu. Aku mau mengiring-Mu Yesus. Berikan kekuatan, berikan damai. Engkau yang tahu keadaan kami pagi ini. Engkau yang mengerti pergumulan kami masing-masing. Segala beban, segala kesulitan kami tak tersembunyi dari-Mu. Yang mengerti, Kaulah jawaban dan harapan kami. Kami percaya padamu ya Tuhan. Kami mau mengamenkan janji-Mu ya Tuhan. Tidak ada gunung yang terlalu besar untuk tidak bisa dipindahkan ya Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada situasi yang terlalu sulit yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Orang yang mengecewakan, menyakitkan hati kami. Orang yang menyalahpahami kami, oleh yang mencurigai kami dan sebagainya. Bahkan orang yang memang berniat untuk mencelakakan kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu sehingga kami bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Berikan kami kasih yang menutupi segala kesalahan dan dosa. Ajarkan kami Tuhan, seperti Engkau ya Yesus. Kami percaya tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Kau sudah menjawab setiap doa kami. Ketika kami meminta dengan iman, percaya kami Tuhan. Engkau Bapa yang mendengar dan menjawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh negeri kami ke dalam tangan-Mu, bangsa kami, rakyat kami Tuhan. Pemerintah kami, terlebih lagi tenaga-tenaga medis kami, rumah-rumah sakit kami Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak bimbang, kami percaya Tuhan berkuasa, berdaulat atas situasi ini. Kami percaya kalau Tuhan berkata sudah, maka semua pun akan selesai ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu dan waktu-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk berdamai dengan segala situasi ini. Dan terlebih lagi kami berdamai satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di akhir ibadah ini biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan. Iman pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Kita percayai jalan yang sudah ditakdirkannya bagi kita. Kita jalani dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketaatan, dengan kerendahan hati. Dan percayalah, ada mahkota di balik salib-Mu, ada kemuliaan di balik penderitaan, ada tawa di balik duka. Terimalah berkat dari Allah Bapa, terima berkat dari Tuhan Yesus Juru Selamat penebus dosa kita. Terima berkat Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Memampukan kita untuk mengampuni dan juga untuk menerima pengampunan dosa. Berkatilah kita sekarang sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman dan katakan amin. Puji Tuhan semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk semuanya yang di rumah. God bless you.